Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu liridha'illahi ta'ala thumma ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahbihi wal qaraba wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jamil awliya was-salihin wal ulama wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal wasirin wa sa'iri syahadati syufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin wal ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Husain Sultanil Auliya Sayyidina Syamsul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Nisahib Ratibi Sayyidina Syarifil Habibi Amdillah bil Alawi Al-Haddad Ba'alwi wa Sayyidi Ahmad Al-Udawi wa Sayyidi Ahmad Al-Rifa'i wa Sayyidi Ibrahim Al-Tasuki wa Sayyidi Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidina Abil Hasan Al-Syadili wa Sayyidina Imam Syafi'i wa Sayyidina Imam Maliki wa Sayyidina Imam Hanafi wa Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal wa li'amdika Syekhina Muhammad Al-Magalani wa Syekh Muhammad Yasin wa Syekh Muhammad Khalil bin Yasin wa Pangeran Nata Igama wa Pangeran Tang Parangan wa Syekh Arsyad Al-Banjari wa Tuan Guru Ijai wa Habib Hasan bin Ahmad Al-Idris Magam Bulu Tukung Pangeran Kalanta Intan wa Sayyidi Sayyidati Syufiyatin wa Haqiqin wa Laimatin Mustahidin wal Ulama ila Madin radhiyallahu anhum ajma'in. Inna Allah ta'ala yahmina bihim ayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dalam pertemuan yang ketiga ini kita membahas masalah iman. Jadi tiang agama yang kedua itu adalah rukun iman atau keimanan. Apa itu iman? Iman itu ayat tasdik. Iman itu meyakini dan membenarkan. Jadi keyakinan yang keyakinan itu dinamakan iman. Jadi baik dia yakin kebenarannya akan ajaran yang dibawa oleh siapapun secara bahasa, itu dinamakan iman. Jadi orang yang meyakini dan percaya bahwasanya Nabi Musa itu adalah Tuhan, yaitu dinamakan keimanan. Atau orang yang meyakini bahwasanya api itu merupakan jirim, merupakan benda yang di situ suatu sifat ketuhanan itu nempel kemudian disembah, atau yang biasa disebut dengan agama Majusi, yaitu juga dinamakan iman. Jadi intinya yang dinamakan iman itu adalah suatu keyakinan, meyakini sesuatu, itu namanya iman. Tapi yang dimaksud di dalam Islam adalah meyakini ajaran, kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan iman di dalam Islam ya. Jadi meyakini dan membenarkan akan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat daripada iman. Iman itu ya dibagi menjadi 5. Jadi tidak, iman itu dibagi menjadi 5. Tidak semua orang itu imannya itu sama. Dan iman itu juga bisa bertambah. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah. Kadang-kadang ketika iman kita sedang berada di puncak, ya kita senang beribadah, senang wiritan, ya senang bertafakur. Tapi giliran keimanan kita itu lagi down, ya maka kadang-kadang setelah sholat baca istighfar satu aja itu
tidak sempat, malas. Maka dari situ ada yang mengatakan, para imam mengatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Terus iman itu ada yang tiap hari bertambah, tiap detik itu bertambah, yaitu imannya para nabi. Jadi imannya para nabi itu tiap detik itu selalu bertambah. Terus ada juga iman itu yang stagnan, tidak bertambah pun tidak berkurang, yaitu imannya para malaikat. Jadi tidak bertambah pun tidak berkurang. Ada iman yang bisa bertambah, ya bisa turun, yaitu imannya ya kita ini, imannya yang bukan nabi, imannya manusia dan jin. Jadi bisa bertambah, kadang-kadang down, ya kadang-kadang juga ya berada di puncak. Ada iman yang setia, ada iman yang selalu berkurang, yaitu imannya iblis, semakin down, yaitu keimanan daripada iblis. Terus iman itu juga dibagi 5. Ada imanu taklid namanya di dalam kitab Kasyifatus Sajah, itu oleh Syekh Nawawi Banten. Beliau menjelaskan bahwasanya iman itu ada 5 tingkatan. Ada yang namanya imanu taklid. Iman berdasarkan mengikuti pendapat mengikuti saja. Iman karena mengikuti. Jadi dia mendengar bahwasanya Allah itu ada, ya udah percaya Allah itu ada, percaya seyakin-yakinnya tanpa tahu alasannya kenapa, tanpa tahu dalil, tanpa tahu hujah. Maka itu dinamakan imanu taklid. Jadi iman hanya karena berdasarkan mengikuti saja. Ya seperti imannya orang-orang awam, ya kayak kita ini. Jadi kita percaya Allah itu ada. Buktinya apa? Ya enggak tahu, yang penting apa? Saya dengar dari guru saya katanya Allah itu ada, ya, dan saya yakin seyakin-yakinnya. Itu namanya imanu taklid. Terus yang kedua ada iman ada iman itu iman yang ilmul yakin, imanu ilmin namanya. Jadi imanu ilmin itu apa? Keimanan yang didasarkan dengan dengan hujah, dengan keilmuan, dengan pengetahuan. Jadi contohnya Allah itu ada. Ketika kita meyakini Allah itu ada, apa buktinya Allah itu ada? Ya tidak tahu, berarti itu masuk. Cuma saya tahu dari guru saya Allah itu ada, dan saya yakin seyakin-yakinnya, maka itu masuk kategori taklid, namanya imanu taklid. Yang kedua ada imanu ilmin, iman berdasarkan pengetahuan. Allah itu ada, buktinya Allah itu ada, adanya alam. Kenapa keberadaan alam ini bisa menjadi bukti keberadaan Allah? Karena tidak mungkin ada sesuatu jadi dengan sendirinya. Alam ini ada, dan tidak mungkin alam itu jadi dengan sendirinya. Setiap yang ada itu pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Yang membuat itu adalah Zat yang maha hebat. Siapa Zat yang maha hebat? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu bahwasanya Zat yang maha hebat itu Allah, bernama Allah? Ya tentunya dari guru kita, gurunya guru, terus sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya imanu ilmin, iman berdasarkan pengetahuan. Terus yang ketiga imanu ayan. Jadi iman, apa yang dimaksud imanu ayan? Iman mengetahui Allah bi muraqabatil qalbi, ya. Imanu ayan wa huwa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Yaitu yang ketiga itu imanu ayan, yaitu keimanan dan didasari dengan rasa dengan rasa kehadiran Allah melalui
hati. Jadi hatinya itu selalu merasa diawasi Allah, selalu merasa kehadiran Allah. Itu namanya imanu ayan. Ya. Dan yang terakhir atau bisa dinamakan maqamul muraqabah. Muraqabah itu apa? Selalu meneliti, selalu menyadari. Itu namanya muraqabah. Makanya dinamakan imanu ayan. Jadi iman ayan, iman yang ketiga itu apa? Yaitu imanu ayan. Apa imanu ayan? Yaitu merasakan, selalu merasakan kehadiran Allah. Artinya ya, kalau di dalam kitab Ad-Durrun Nafis disebutkan, di dalam Ad-Durrun Nafis itu masuk kategori apa? Musyahadah di situ ya. Musyahadah. Jadi melihat apa? Melihat segala sesuatu. Melihat segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah apa? Digerakkan oleh Allah. Lah itu namanya maqam musyahadah ya, atau maqam muraqabah. Terus yang keempat imanu haq ya. Imanu haq itu apa? Ru'yatullahi biqalbihi, melihat Allah itu dengan mata hatinya. Terus dan yang kelima itu wahwa al-fana, makam fana ya, iman hakikat, imannya orang-orang hakikat, yaitu orang yang sudah tenggelam di dalam wahdaniyatillah, sehingga dia sudah tidak bisa melihat selain Allah, sehingga dia sudah tidak bisa membedakan, tidak bisa sudah mahjubun, sudah tertutup dari selain Allah ya, sehingga apa yang diucapkan ya tidak bisa kita jadikan pegangan ya, seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu ya, pernah subhani maha suci aku, pernah lah, itu dalam keadaan makom fana, sudah tenggelam sehingga dia tertutup dari yang selain Allah. Jadi itu tingkatan iman. Terus iman ini di dalam ilmu tauhid itu, di dalam apa? Di dalam Islam itu masalah keimanan itu ditulis buku tersendiri, kemudian di yang biasa kita kenal dengan kitab tauhid. Di dalam kitab tauhid itu ada dua ilmu sebenarnya ya. Ada dua ilmu. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu kalam. Ilmu akidah itu apa? Yaitu ilmu yang wajib kita yakini. Ilmu yang wajib kita yakini, seperti Allah itu ada. Allah itu kapan? Sejak kapan Allah itu ada? Allah itu ada dan tidak ada permulaannya. Kidam, bahasa santri itu kidam, bahasa Arabnya itu kidam. Tidak ada permulaannya. Dan sampai kapan Allah itu ada? Selamanya Allah itu akan selalu ada, karena Allah itu bersifat baqo. Jadi pengetahuan tentang wujud kidam baqo itu wajib kita yakini, dan ini yang dinamakan ilmu akidah ya. Ilmu yang wajib kita yakini dan wajib kita terima, dan menjadi salah satu syarat sahnya keislaman kita. Itu namanya ilmu akidah. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha esa, Allah itu maha mengetahui. Itu namanya ilmu akidah. Terus yang kedua ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa? Yaitu bangunan argumentasi untuk mempertahankan keyakinan kita, kebenaran keyakinan kita. Jadi ketika kita meyakini Allah itu ada, jadi Allah itu ada atau wujud, itu ilmu akidah. Wujud, mengetahui wujud itu termasuk ilmu akidah. Tapi ketika ada orang mempertanyakan, apa bukti keberadaan Allah? Apa dalil? Apa bukti keberadaan Allah? Maka kemudian kita membangun hujjah, membangun logika, membangun apa? Membangun dalil yang berdasarkan logika. Makanya dinamakan ilmu kalam. Makanya di dalam mempelajari ilmu tauhid, yang pertama, yang di dalam mempelajari ilmu kalam itu, yang pertama harus kita ketahui adalah hukum akal.
Jadi hukum itu ada hukum syara', yaitu hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat halal haramnya itu. Terus ada hukum adi, hukum yang berdasarkan kebiasaan. Ya kalau ndak nanam biasanya ya ndak makan. Kalau ndak kerja ya biasanya ndak dapat uang. Ya kalau ndak belajar ya biasanya tidak pintar. Ya kalau kena api biasanya terbakar. Itu hukum adi namanya, hukum kebiasaan. Jadi hukum adi ini yang berlaku di kalangan masyarakat. Ucapan-ucapan yang berlaku di kalangan masyarakat itu namanya hukum adi. Jadi ya kalau kena api ya pasti terbakar. Kalau ndak sekolah atau kalau ndak belajar ya bodoh gitu. Itu hanya bahasa-bahasa adi, bahasa kebiasaan. Biasanya ya kalau diperinci biasanya Allah memberikan ilmu kepada seseorang dengan melalui proses belajar. Ketika api menyentuh sesuatu, itu biasanya tandanya Allah menghendaki barang itu terbakar. Apakah api bisa pasti membakar? Ya enggak. Kalau api pasti membakar, tentunya Nabi Ibrahim ya sudah terbakar. Jadi api itu cuma biasanya kalau kena api itu terbakar. Dan itu bahasa-bahasa kayak kalau ndak sekolah kamu gendeng, ya kalau ndak makan ya kamu lapar, itu semuanya itu bahasa-bahasa adi, bahasa kebiasaan yang berlaku di masyarakat berdasarkan hukum adi itu hukum kausalitas, hukum sebab musabab. Itu namanya hukum adi. Ada namanya hukum akli, logika akal ya. Jadi di dalam kita mempelajari ilmu kalam ya kita harus paham dulu tentang ilmu hukum akal namanya. Hukum akal, masuk akal atau tidak masuk akal, atau ya bisa ya dan tidak. Hukum akal itu ada 3. Yang pertama wajib akli. Apa yang dinamakan wajib akli? Ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Sesuatu yang tidak terlintas sama sekali, yang tidak tergambar sama sekali di dalam akal kalau dikatakan tidak ada. Itu yang dinamakan hukum akli. Jadi makanya Allah itu wajibul wujud, wajib adanya. Wajib itu pasti adanya, tidak bisa terbantahkan oleh akal. Contoh yang wajib akli seperti ini. Ketika kamu melihat HP, maka pasti ada pembuat HP. Tidak mungkin ada HP tapi tidak ada yang membuat HP. Berarti keberadaan HP ini mewajibkan atau memastikan keberadaan orang yang membuat HP. Jadi berarti HP menjadi bukti keberadaan orang yang membuat HP. Berarti keberadaan orang yang membuat HP ini, dengan adanya HP ini berarti wajibil wujud, pasti adanya, tidak bisa tidak terlintas di dalam akal, tidak akan masuk di akal kalau dikatakan ada HP tapi tidak ada yang membuat HP. Itu yang dimaksud wajib. Jadi wajib akli itu kita tidak bisa ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapat dosa, jangan ke sana. Jadi sudah lain ranah, lain bab. Jadi yang dimaksud wajib akli itu mala yutasawwaru fil akli wujuduhu, sesuatu yang tidak terlintas sama sekali di dalam akal, artinya tidak masuk akal kalau dikatakan tidak ada. Ya seperti adanya bumi ini, adanya dunia ini membuktikan adanya Tuhan. Kenapa adanya bumi ini menunjukkan adanya Tuhan? Karena
tidak ada sesuatu yang ada, melainkan di situ ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Jadi keberadaan pencipta alam ini namanya wajibil wujud, wajib, pasti adanya. Kenapa? Karena ada alamnya. Alam kok ada apa? Kok tahu kalau alam ada? Ya bimusyahadatil ain. Ya kita kan bisa menyaksikan keberadaan alam. Ketika kita melihat meja, berarti keberadaan meja memastikan, atau bahasa Arabnya mewajibkan, memastikan keberadaan tukang meja, pembuat meja. Logika kita tidak akan bisa menerima ketika ada meja kemudian tidak ada yang membuat meja. Jadi la yatasawwar, tidak terlintas sama sekali dan tidak bisa diterima akal kalau dikatakan tidak ada pembuat meja sementara ada meja. Itu tidak bisa, tidak masuk di akal. Jadi itu yang dimaksud wajibil wujud. Allah itu wajibil wujud. Allah itu wajib, itu artikan pasti adanya. Tidak bisa, tidak akan diterima oleh logika kita ketika dikatakan Allah itu tidak ada. Terus yang kedua, hukum akal yang kedua. Jadi pertama hukum akal itu hukum apa? Hukum akal wajib akli. Yang kedua muhal akli. Muhal itu tidak mungkin, ya. Muhal itu tidak mungkin ada. Tidak terlintas di dalam otak kita, mala yatasawwaru fil akli wujuduhu. Tidak terlintas di dalam otak kita, di dalam akal kita, kalau itu dikatakan ada. Kalau itu dikatakan ada. Contohnya seperti ini. Anak lebih tua dari orang tuanya. Maka logika orang waras itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin bisa menerima bahwasanya anak itu lebih tua daripada orang tuanya. Jadi lebih tuanya anak daripada orang tua itu tidak bisa diterima oleh akalnya orang yang waras itu, ya. Atau ada truk masuk ke dalam gelas kecil, lah itu juga apa? Logika kita tidak bisa menerima. Jadi mala yatasawwar. Jadi muhal akli itu apa? Sesuatu yang tidak terbayang dan tidak tergambar di dalam akal kita, wujuduhu, keberadaannya, kejadiannya. Tidak mungkin ada kejadian anak lebih tua daripada orang tuanya, atau tidak mungkin akan terjadi menurut logika. Menurut logika kita tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih besar masuk ke dalam sesuatu yang lebih kecil. Logika yang kecil masuk ke dalam yang besar. Jadi tidak pernah terlintas, tidak akan pernah terjadi dan tidak akan terjadi dan tidak akan terlintas di dalam otak kita, dan otak kita tidak mungkin bisa menerima ketika kita mengatakan ada truk masuk ke dalam gelas. Itu yang kedua, muhal akli, ma la yatasawwaru fil akli wujuduhu. Terus yang ketiga adalah jaiz akli namanya. Jaiz akli itu sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak, bisa iya, bisa tidak. Contohnya ketika orang menikah, apakah pasti punya anak? Tidak juga, bisa punya anak, bisa tidak. Apakah ketika kita tidak makan pasti mati? Ya tidak juga. Ashabul Kahfi 309 tahun menurut hitungan Hijriah itu tidak makan dan tidak minum, ya dia masih hidup. Apakah sekarang ini akan hujan? Ya bisa iya, bisa tidak. Itu namanya jaiz akli. Jadi agar tidak semrawut di dalam
agar tidak semrawut di dalam pembahasan, maka kita wajib memahami hukum wajib syar'i, ada wajib hukum hukum syar'i, ya, hukum syariat, aturan agama, ada yang hukum adi dan ada yang hukum akal. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan begini, mungkinkah Allah itu memasukkan Sayyidina Abu Bakar ke dalam neraka? Jaiz akli, wajib akli atau jaiz akli? Allah memasukkan orang Islam ke dalam neraka, itu wajib, jaiz namanya. Jadi jaiz di sini menurut Menurut sifat jaiznya Allah dipandang dari hukum logika, dari hukum akal. Jadi memandangnya Allah bisa saja memasukkan Sayyidina Abu Bakar ke dalam, atau memasukkan wali Allah ke dalam neraka. Orang kita masuk surga dan neraka itu kita tidak bisa menentukan, yang menentukan Allah, terserah Allah. Makanya orang yang masuk surga ya karena anugerah dari Allah, merupakan bentuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi kita tidak bisa menentukan kita bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Jadi kalau ada pertanyaan, bisakah Allah itu, bagaimana hukum Allah memasukkan Sayyidina Abu Bakar ke dalam neraka? Ya jaiz, ditinjau dari hukum logika, dari hukum akal tadi itu. Terus kalau ditinjau dari hukum adi, hukum kebiasaan, biasanya kalau orang baik, orang-orang yang baik itu akan dimasukkan surga. Itu hukum biasanya. Orang yang jelek akan dimasukkan neraka. Orang yang baik akan banyak teman. Orang yang jahat akan dijauhi, akan dibenci orang. Umumnya seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi apakah Allah itu wajib untuk memasukkan Sayyidina Abu Bakar ke dalam surga? Ya, tidak wajib. Wajib berdasarkan hukum syariat, ya. Karena Allah sudah berjanji. Jadi Allah wajib memasukkan Sayyidina Abu Bakar ke dalam surga berdasarkan hukum, ditinjau dari hukum syariatnya, bukan ditinjau dari hukum aklinya. Jadi kalau ini berbentur kalau ini tidak dibedakan, maka nanti akan kusut pembahasannya itu. Allah wajib memasukkan Nabi Muhammad ke dalam surga. Allah wajib memasukkan para walinya ke dalam surga berdasarkan hukum syariat, karena di dalam hukum syariat itu Allah berjanji memasukkan orang-orang yang baik ke dalam surga. Jadi hanya wajib berdasarkan syariat, tapi jaiz berdasarkan hukum akal. Jadi itu harus dibedakan, ya. Jadi itu hukum akal ada 3, ada wajib akli, ada jaiz akli, dan ada muhal akli. Itu di dalam kitab di dalam kitab tauhid ini yang kita pelajari di dalam akidah Ahlussunnah, yaitu jadi menggabungkan di situ ada ilmu akidah, ada yang namanya ilmu kalam di situ. Jadi ilmu kalam itu argumentasi untuk mempertahankan keyakinan kita, itu namanya ilmu kalam. Kalau ilmu akidah ya ilmu yang wajib Allah itu wujud, kita wajib yakin seyakin-yakinnya, yaitu namanya ilmu akidah. Terus yang pertama, iman itu iman kepada Allah. Jadi rukun agama ada 3, yang kedua adalah iman. Apa iman itu? Yaitu antuk minabillah. Iman itu yaitu yang pertama iman kepada Allah. Makanya arkanul iman
Sittatun, rukunnya iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada Allah itu apa? Yang dimaksud iman kepada Allah, kita wajib mengetahui sifat-sifatnya Allah. Ingat, sifatnya bukan adatnya, karena tidak akal kita dan tidak akal kita itu tidak bisa mengetahui adatnya Allah itu ya. Jadi tidak terjangkau oleh akal. Jadi jangan membayangkan kita itu bisa kita itu bisa mengenal Allah lewat ini. Coba praktekkan di dalam sholat itu. Jadi akal itu ketika kita berdiri mau sholat, ketika kita berdiri maka otak ada di atas, paling atas. Jadi otak itu dipakai untuk apa? Untuk mencari dalil, Ketika otak sudah mengetahui, otak ini sudah mengetahui dengan otak Allah itu ada berdasarkan logika yang dibangun, maka kemudian ketika kita setelah berdiri yang kedua ruku. Ruku itu apa? Ruku itu posisi otak dengan hati itu sejajar. Ingat, hati itu bukan hati bahasa Indonesia ya. Qalbun itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Diterjemahkan hati sebenarnya adalah jantung. Hati itu jantung yang dimaksud ya. Bukan hati yang itu ya, kayak hati ayam itu bukan ya. Jadi ketika kita ruku, ketika kita sudah menemukan Tuhan, meyakini Tuhan itu ada berdasarkan ilmu yang dalil yang dipelajari, maka kemudian kita ruku. Ketika kita ruku, maka posisi akal dengan hati itu sejajar. Jadi itu proses untuk menuju kepada Allah. Jadi yang pertama akal kita gunakan, yang kedua setelah kita menemukan baru akal ini harus seimbang dengan sejajar dengan hati. Jadi akal ini bekerjanya akal itu harus berdasarkan hati. Harus sesuai dengan hati. Baru yang ketiga kita bisa mencapai Allah, bisa sampai kepada Allah, bisa sampai kepada tingkat makrifat atau mungkin seperti yang tadi dikatakan oleh Syekh Nawawi Banten itu, bahwasanya iman itu dibagi 5. Iman muraqabah itu ya. Jadi kita bisa sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah ketika akal kita dibuang. Makanya kemudian kita sujud. Ketika kita sujud, akal itu ada di bawah, artinya diinjak. Hati yang berangkat. Kalau kita kepingin sampai kepada Allah, maka hati yang harus berangkat. Akalnya jangan dipakai. Karena ini termasuk salah satu penghalang terbesar antena selalu menerima logika itu. Hukum sebab musabab ini masih di sini ya. Jadi ini termasuk salah satu penyebab terhijabnya manusia, tertutupnya manusia dari Allah, karena logika ini antena masih masuk semuanya urusan ini dan itu, hukum-hukum sebab itu masih ada di sini. Makanya itu diantara penghalang terbesar adalah otak kita. Terhalang kita penghalang yang paling besar manusia itu manusia mengenal Allah, itu penghalang yang lebih besar ini otak, karena di situ hukum sebab musabab itu masih kuat, saling tarik menarik. Sementara untuk menuju kepada Allah ini hanya dibutuhkan hati, tidak dibutuhkan ini. Jadi hati yang berangkat. Jadi iman kepada Allah itu yaitu mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah. Kemudian oleh ulama kita dirumuskan sifat 20 ya, terkenal dalam Nahdlatul Ulama itu dengan akidah 20, keyakinan yang 20. Apakah para ulama guru kita itu membatasi sifat Allah di 20 itu? Tidak, ulama kita tidak membatasi. Sifat Allah itu ada sifat jamal, ada sifat jalal. Sifat yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, sifat yang berkaitan dengan kehebatan Allah,
sifat yang berkaitan dengan keperkasaan Allah itu dinamakan sifat jalal. Sementara sifat jalal itu tidak boleh ditambah melainkan apa yang sudah disebutkan oleh nas Quran. Terus ada sifat namanya sifat jamal. Sifat jamal ini yang tidak terbatas. Sifat jamal itu apa? Sifat yang menerangkan tentang kemahabijakan Allah, kasih sayangnya Allah, welas asihnya Allah, terus Allah itu kedermawanan Allah, itu semua yang berkaitan dengan sifat rahmannya Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, keluasan Allah di dalam pemberiannya. Misalkan itu dinamakan sifat jamal, dan sifat jamal ini tidak terbatas. Beda dengan sifat jalal. Kita tidak boleh menisbatkan satu sifat yang jalal yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Terus kemudian kenapa ulama NU, ya anggaplah NU Ahlussunnah wal Jamaah itu merumuskan kok sifat Allah itu hanya 20. Ulama NU, ulama kita, guru-guru kita tidak mengatakan sifat Allah itu hanya 20. Tidak ya. Tapi sifat 20 ini bisa mengcover dari semua sifat-sifat Allah yang ada. Jadi minimal kita wajib mengetahui. Kenapa? Mengetahui sifat yang 20 itu menjadi wajib. Kenapa? Karena dengan mengetahui sifat yang 20, maka semua sifat-sifat Allah baik yang jalal maupun yang jamal itu semuanya sudah tercover di dalam sifat yang 20 ini. Bukan membatasi sifat-sifatnya Allah. Itu yang harus kita ketahui, yang harus kita ketahui ya. Jadi sehingga ada anggapan bahwasanya ulama-ulama NU atau ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah berbuat bid'ah karena membatasi sifat-sifat Allah. Bukan membatasi ya. Tapi dengan mengetahui sifat yang 20, maka semua sifat-sifatnya Allah baik yang jalal maupun yang jamal itu kita akan faham. Jadi sifat yang 20 sudah mengcover dari semua sifat-sifat yang ada. Dan kita wajib hukumnya mempelajari sifat 20 ini atau aqaid 50 ya. Sifat 20 karena yang 50 itu berkaitan dengan Allah 20, yang wajib kepada Allah, muhal kepada Allah itu 40. Wajib 20, muhal 20, yang jaiz 1. Terus muhal wajib kepada Rasul, jaiz kepada Rasul 1, yang wajib kepada Rasul 4, yang muhal kepada Rasul 4, berarti 9. Jadi semuanya 50. Dan kita wajib mempelajari ini. Tidak boleh kita kemudian berpaling kepada ajaran-ajaran yang uluhiyah rububiyah itu tidak bisa. Kalau kita belajar kalau kita kemudian meyakini di dalam tauhid, di dalam akidah ini ikut yang uluhiyah rububiyah itu, berarti kita terputus dari guru kita. Terputus, jadi tidak bertemu di akhirat. Kenapa? Karena sepanjang sejarah guru-guru yang sampai sekarang ini, dari guru kita kepada gurunya itu tidak ada satupun yang mempelajari yang mengajarkan kita tentang uluhiyah rububiyah itu. Jadi bukan masalah ini sesat, tidak, tapi yang jelas kalau kita tidak, keyakinan kita sudah berpaling dari sifat aqaid 50 ini, maka sanad kita, ketersambungan kita dengan guru, karena ini pondok pesantren Syekhona Khalil, ketersambungan kita dengan Syekhona Khalil itu menjadi selesai. Jadi kita akan terputus di dunia dan akhirat. Karena guru-guru kita tidak mengajarkan, satupun tidak ada yang mengajarkan tentang aqaid uluhiyah dan rububiyah dan lain sebagainya itu. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan tetap di dalam keimanan dan keislaman,
sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.